selamat sore. Selamat sore teman-teman semuanya. Akhirnya setelah sekian lama ya, kita kembali lagi nih di live-nya Indo Voiceover. Yeay. Hari ini kita bakal bahas yang beda ya Mbak ya. Kayaknya belum pernah dibahas deh sama kita-kita. Belum pernah. Yes, topik ini adalah topik baru. Weh. Betul. Topik baru tapi selalu hangat untuk diperbincangkan. Yes, betul sekali. Dan nanti kita juga tidak hanya berdua saja nih. Nanti kita akan ketambahan kakak-kakak yang paling ganteng di Indo Voiceover. Kakak yang sedang naik daun. Yes, betul. Yang sedang digandrungi oleh votizen ya. Lagi banyak di request nih. Kita Betul, kita sapa salam. Halo, boleh di komen-komen dulu ya teman-teman semuanya. Kalau ada yang mau komen-komen silahkan. Terus pantengin live-nya Indo Voiceover, jangan sampai leave. Yap. Gitu. Hari ini gimana nih kabarnya nih? Kita sudah mau memasuki akhir minggu ya. Yap. Cepat sekali ya waktu tidak terasa sudah Kamis. Iya. Minggu lalu kita kan melakukan, kita kan nggak live nih, kita Zoom bersama teman-teman dari mana saja. Bahkan ada yang dari Australia kemarin, jadi Yes, betul. dubbing, kita belajar dubbing. Yes. Seru banget. Ada yang ikut di sini nggak nih? Iya nih, siapa nih teman-teman semuanya yang kemarin minggu lalu ikut kelas Zoom dubbing? Betul. Seru banget ternyata ya, banyak antusiasnya, Yap. banyak yang daftar. Kayaknya kita akan bikin part 2 ya. Dan semuanya aktif Yes. kemarin. Tanpa malu-malu. Yes, ada yang komen nih Kak Helsing dan Chow. Wah, kata-kata kayaknya orang luar nih ya kayaknya ya. Dari nama Instagramnya aja susah disebut. Halo juga kakak. Ada kakak SL Yena, ada kakak Inang Inung. Semuanya selamat bergabung di Indo Voiceover nih. Gimana nih kabarnya teman-teman? Karena kita juga sudah memasuki musim hujan. Ya. Setiap hari sudah hujan, Ya. terus dari siang sampai malam. Sampai malam. Memang seger sih, tapi dingin juga. Betul. Dingin Jadi juga. harus jaga-jaga kesehatan ya teman-teman semuanya. Hmm. Kita cek dulu kali ya nih. Gestar ya berarti ya kita manggilnya. Si gestar ini. Langsung aja kita tampilnya. Halo Teh, hai kakak, halo juga kakak. Selamat bergabung. Mana nih? Kita akan undang. Ada ringtone. Asik banget. Mana nih kakak-kakak semuanya nih. Masa sih? Atau jangan-jangan dari mereka sudah tapi di kita tidak kelihatan ya? Halo kakak-kakak, kita spill aja ya. Hari ini kita akan ada kedatangan kakak-kakak SE Ya. dari The Voiceover. Dua tampan, tak lagi. Dua lelaki tampan itu akan menemani kita sharing-sharing bareng. Gitu teman-teman semuanya. Apakah ada trouble nih kakak-kakak? Sepertinya ya, kayaknya ya. Ya. Atas kakak-kakak. Karena kalau di kita belum ada nih kakak SE. Gimana kak? Kakak, wih terima kasih lope-lopenya. Terima kasih. Coba ya, ini karena dari kakak SE undang, coba kita yang terima. Oke. Semoga bisa. Oh, belum muncul di sini, pada sudah di-accept. Nah, sudah ada nih. Halo, mana nih? Malu-malu kucing. Wow. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore. Perkenalan diri dulu dong. Ya, kita adalah tim sound engineer dari Indo Voiceover ya. Yang nggak jelas ini. Bentukannya juga nggak jelas ya. Saya Anin dan di sebelah saya ada Bian. Gimana sehat? Gimana Mas? Cakep kali wah. Yeah. Sore-sore live di Instagram. Cakep. Apa Mbak Don? Kakak-kakak SE.
Apa tuh? Cakep. Kakak cakep, masih dengan ya ternyata ya. Mana endingnya? Endingnya mana nih? Oke. Hari ini kita mau bahas apa nih, Mas Ani dan Kak Bian? Hari ini kita mau bahas kalau kebanyakan minum kopi itu menyebabkan apa? GERD. Menyebabkan GERD lambung. Jadi kita hari ini mau bahas tentang AI ya, Artificial Intelligence. Yes, kita akan bahas tentang AI. Wow, seru banget nih. Nah, kalau AI Mas Anin dan Bian apakah juga sering lihat nih di video-video kayak misalnya Instagram, TikTok itu sering lihat, wah muncul nih suara AI gitu. Sering kayak ngalamin gitu juga nggak? Sering sih, kalau dari aku sih biasanya kalau pas nyekrol sosial media kali ya. Karena hampir semua sosial media sekarang udah punya fitur buat kayak gitu kan ya. Buat masukin suara, edit sama ya hasil AI gitu lah. Nggak tahu kalau dari Bian ada. Ya sama sih, aku juga sering lihat konten dari AI, terus bahkan di visualnya pun juga AI gitu, nggak hanya suaranya aja. Oke. Visual Robot ya? AI, ya maksudnya Oh, visual, animasinya. Oh, ya. Oke. Nah, kalau dari Mas Anin dan Bian sendiri, pendapatnya nih kalau AI sudah ternyata banyak juga dipakai di media sosial, di konten-konten tuh pendapat kalian gimana nih? Sebagai orang yang selalu bersinggungan, yang selalu memproduksi Yes. suara-suara tuh, dari hati dan dari otak pikiran gitu. Susah payahnya tuh bagaimana nih menanggapi dengan adanya AI yang semakin masif gitu. Ya, Kalau dari aku sih adanya AI itu sebenarnya AI itu kan diciptakan atau dibuat itu kan sebenarnya bukan untuk menggantikan ya, tetapi kan untuk membantu gitu loh. Untuk membantu kinerja manusia, bukan untuk menggantikan manusia. Cuma kan rata-rata sekarang kebanyakan banyak yang disalahgunakan atau disalahartikan sebagai pengganti manusia gitu loh. Sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan mungkin yang bisa dilakukan oleh AI sekarang jadi merebut semua pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia asli gitu loh. Itu sebenarnya yang salah sebenarnya. Jadi kalau misalnya menurut kita sih kayak kalau dari aku pribadi itu sih AI hanya untuk membantu ya, jadi dia tidak bisa menggantikan. benar, setuju. Kalau misalnya untuk menggantikan sih mungkin belum ya. Belum. Kalau dari aku sih setuju sama Mas Anin, AI itu untuk membantu. Cuman ya itu tadi, AI itu Apa? AI itu sebenarnya pemanfaatan yang paling oke-nya itu di sekarang, terus harusnya buat berkolaborasi, jadi bukan buat menggantikan. Featuring. Gitu. oke. Jadi kalau misalnya dari Mbak Gebi dan Mbak Dora sendiri sering nggak nih menggunakan AI ini kalau kita tanya? Kalau aku pribadi jarang. Nah, Jarang kalau ya? untuk tidak ya. Kalau Mbak Gebi? Kalau aku lebih ke foto sih Mas. Kalau misalnya nih kayak sekarang kan lagi tren ini, kita bikin caption misalnya sandingkan fotoku dengan misalnya foto artis atau lagi kayak gandengan bareng di jalan kayak gitu-gitu, lebih seringnya kita aja kayak buat seru-seruan di situ. Tapi kalau yang untuk suara itu tuh nggak pernah. Oh ya, berarti itu lebih untuk ke Hiburan, entertain. iya hiburan ya, cuma kayaknya lebih ke halunya Mbak Gebi. Ya dong. Misalnya kan gitu ya. Bener ya. Kayak kan bisa Mbak Gebi ini sendiri nih misalnya dibuat nih ada pasangannya gandengan. Nah, itu kan lebih ke halunya. Iya sebenarnya. Iya, biar kelihatan punya pasangan gitu ya. Sama idolnya ya. Iya, kayak gitu, mas seru-seruan.
Itulah Ada yang canggih dia. Canggih. kalau dari Kak Natifan nih katanya lumayan sering pakai. Terus dari Kak Inang-Inang juga nih lumayan sering buat curhat nih katanya. Loh. Oh, mungkin kalau Kak Inang-Inung nih sering buat curhat ya? Pakai ini kali ya, apa namanya yang AI yang ada visual kartunnya gitu, terus asisten-asistennya gitu, asisten pribadi diajak ngobrol. Gitu. Ada kan tuh? Tapi kenapa ya kok curhat di AI gitu? Kalau nggak ada pilihan. Mungkin belum ada temen untuk curhat. Nggak apa-apa kok Kak. Teman-temannya sibuk kuliah atau kerja, jadi mau dicurhatin tuh, aduh ntar ya ini deadline-nya tuh, gitu. Itu berarti nambah satu job lagi yang berkurang ya. Ini psikiater. Nah, psikiater sekarang tergantung. Kan oleh AI curhat jadinya ke AI gitu. Oke, berarti tidak ada yang bisa menyerupai suara asli manusia ya Mas dari AI itu? Atau ada satu konten yang ternyata pakai AI tapi kita dengernya kok kayak suara manusia asli gitu? Kalau misalnya untuk AI suara ya, untuk AI suara belum pernah dengar dan belum pernah tahu aku kalau misalnya ada, oh ini AI itu ternyata yang benar-benar menyerupai asli gitu tuh, sampai aku bisa ngomong, oh ini ternyata AI, itu belum ada. Oh, mungkin karena ini juga kayak mereka kan sound engineer ya, jadi sudah terbiasa tahu suara manusia bagaimana, jadi udah tahu kalau ini tuh polanya begini, nah ini ya ini pasti nih bukan kan kita dari hati ya, jadi feelingnya beda kalau manusia beneran gitu ya. Nah, kalau AI itu, kalau manusia kan dari hati, kalau AI itu dari data dia. Betul. Tapi Dari Mantap. Oke, berarti ini ya kelihatan dia Mas ya perbedaan kalau suara AI sama suara manusia. Kadang kan AI kayak terlalu apa ya dibuat-buat, nggak natural jatuhnya. ya, itu kelihatan banget malah. Pertama kelihatannya tuh dari kakunya, dari intonasi, itu pasti kedengeran banget lah kalau itu tuh AI. ya. Gitu. Kalau untuk Kak Gaby sama Kak Dora, emang pernah kok denger suara AI yang menyerupai suara asli gitu? Belum. So far masih langsung tahu, oh ini suara AI, oh ini suara manusia. Ya, so far masih bisa merasakan. Ya sih, Ya. sama. Emang sebenarnya kedengeran kan, emang sebenarnya kedengeran banget gitu loh. Kalau itu tuh AI atau manusia asli. Padahal udah Jadi canggih ya. untuk pekerjaan kami sebagai sound engineer sih masih aman ya. Jadi ibaratnya kita belum bisa tergantikan juga gitu. Benar. Bisa aman. Karena kalau misalnya kan pernah dengar nggak tuh cerita, bukan cerita sih ya, sebenarnya memang udah ada juga yang kejadian kayak fotografer akhirnya banyak yang tergantikan oleh AI, terus desain grafis banyak yang juga tergantikan oleh AI gitu kan. Itu yang benar-benar kalau misalnya fotografer atau desain itu kan emang benar-benar bisa kayak beneran gitu loh. Iya. Hasil foto juga gitu loh. Nah, cuma kalau suara sampai sekarang untungnya belum ada. Jadi silakan nanti aman ada yang bikin. Iya, bikin. Jadi silakan kalian pada belajar audio ya. Ya betul. Karena pekerjaannya belum tergantikan oleh AI. Alhamdulillah. Syukur ya. Ngebayangin nggak sih kalau sound engineer digantikan AI, terus gimana ya? Iya, padahal kita kan sering minta, ini bagian ini dilembutin dikit, bagian ini harusnya ada batuknya, bagian sini harusnya, nah kan komputernya, aduh, stop, jangan kasih banyak-banyak. Iya, tapi tidak mencapai dengan baik informasinya. Ya. Nah, itu sih. Kalau misalnya untuk suara, mungkin kalau yang AI untuk buat musik gitu pun ada sebenarnya ya, cuma tetap aja sama aja. Karena kalau dalam dunia musik, dunia audio kan semua menggunakan perasaan ya. Mau kita voice over, mau kita main alat musik, gitar, bass, drum, itu semua menggunakan perasaan. Jadi kalau semua dibikin
menggunakan AI, robot gitu pasti kerasa. Genjrengannya kok nggak natural, suara nyanyinya, suara voice overnya, ngomongnya itu juga nggak natural, itu pasti kerasa banget. Gitu. Padahal hal-hal dasar penyampaian voice over adalah perasaannya itu ya gitu ya. Ya, betul. Itu namanya di profile iklan juga kan harus memberikan perasaan kita aja. Dari kemarin ini belajar bedah naskah, terus bagaimana menempatkan emosi dalam skrip gitu kan. Yes. Ya. Jadi gimana Mas? Tetap menggunakan AI? Kenapa ujung-ujung gitu ya? Kayaknya kalau untuk seneng hiburan kayak foto tadi atau mungkin curhat itu menurutku masih oke-oke aja gitu kan, karena yang digunakan ya buat kita sendiri, bukan yang disalahgunakan buat telepon lah. Yang penting jangan disalahgunakan itu sih Mbak Gaby. AI itu tuh membantu, kalau membantu itu sangat membantu ya, sangat membantu kinerja manusia, itu sangat membantu. Kayak ChatGPT itu kan juga AI masuknya. Banyak juga kan itu buat garap PR, buat apalah gitu, wah bahaya itu. Asal tidak disalahgunakan ya. Oke. Nah kalau yang bisa ditiru AI ini apa Mas? Apakah ton suaranya kah, ataukah nadanya kah, naik turunnya kah, atau apa yang bisa dicakup oleh AI sendiri? Dalam voice over ya? Iya. Kalau dalam voice over sih AI bisa menirukan kita ya, jelas kan nggak bisa ya. Pun ada internasional nggak bisa. Jadi kayak mungkin ketika kita pasti dari kita ngetik mau gimana. Nah, mungkin yang bisa dilakukan itu adalah kita voice over mirip suara dari Keputus-putus nih Kabian. Gimana? Keputus-putus nih suaranya. Oh, putus-putus. Sampai tadi gimana? Boleh minta tolong diulangi nggak? ulangin aja lah. Ulangin aja. Ulangi dong. Jadi AI itu kan sebenarnya dia hasil akhirnya kan dari sesuai permintaan kita maunya gimana, kita bilang ke AI tersebut kan. Nah mungkin yang bisa ditiruin itu adalah semisal kalau di voice over, misal kita bikin buatlah voice over iklan ABC dengan karakteristik suara seperti orang A. Nah mungkin orasi orang A-nya itu yang bisa mirip. Yang mirip pun itu kan cuma mirip suaranya aja, karakter suaranya cuma aja. mirip karakter suara aja, tapi dia tidak bisa mengambil feel-nya, intonasinya dan sebagainya itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya adalah apa yang bisa ditiru, ya cuma bisa meniru karakter mungkin, karakter suara seseorang. Berarti kalau karakter suara kayak gini ya juga bisa ditiru ya? Bisa asalkan data komputernya untuk AI-nya itu tuh sudah mempunyai data voice-nya Kak Gaby gitu loh. Benar. Itu bisa ditiru. Berarti data voice-nya misalnya kayak punyanya cuman aku misalnya bilang A gitu, udah bisa langsung ditiru, atau kita harus misalnya harus menyebutkan berapa kata dulu atau agak panjangan dulu gitu? Kalau misalnya untuk niru kayak gitu sih dalam sistem komputer, itu berarti kan masuknya udah kayak sistem pengkodingan dan sebagainya gitu kan ya, bacaan data dan sebagainya, sepertinya tetap harus panjang sih, karena kan harus menentukan karakter suaranya dia tuh sebenarnya seperti apa gitu loh. Sama kayak misalnya kalau kita nggarap voice over, kita ada project, terus si talentnya itu cuma ngirimin satu kata doang, halo gitu doang. Dengan dia mau ngirim ke panjang, halo nama saya ini nih, saya adalah voice over talent gini nih. Nah di situ kan kita kalau misalnya cuma dengar halo doang, kita nggak tahu karakter suaranya dia apa kan.
Iya. Itu cuma bisa nebak-nebak doang gitu. Oh ternyata karakter suaranya dia ini berat, karakter suaranya dia tuh ini. Tapi kalau misalnya dia sudah membacakan itu panjang, oh kita bisa menentukan. Ya itu hampir sama lah kayak gitu. Oke. Dunia. Oh, oke. Cukup mencerahkan, cukup mencerahkan. Yes, betul. Tapi ada tahu kadang yang telepon gitu kan, terus tiba-tiba kayak berasa dihipnotis gitu, karena suaranya kok mirip ini ya gitu. Banyak kasus kayak gitu ternyata ya. Oh Penyalahgunaan. iya, penipuan. Biasanya tuh. Ya itulah canggihnya sistem zaman Nah. sekarang ya, canggihnya sistem zaman sekarang yang disalahgunakan. Harus digaris bawah itu yang disalahgunakan. Nggak tahu. Iya. Yang baik-baik aja berarti ya. Oke. Berarti kalau untuk proses editing itu sama aja berarti ya Mas ya? Atau beda ya? Kalau sebagai sound engineer gitu. Editing buat AI. AI dan ya kayak voiceover menggunakan voiceover profesional. Oh sekarang kalau misalnya untuk kita dapat nih dapat data hasil AI ya, dapat data hasil AI. Terus habis itu yang mau kita edit apanya? Pasti kalau misalnya hasil dari AI yang sudah dimasukkan ke program, terus yang kita terima hasilnya itu pasti sudah jadi. Oh gitu. Yang mau kita edit apa? Paling kita cuma bisa ngedit mempercepat, memperlambat aja. Terus kita potong-potong, kita jauhin doang gitu dan sebagainya. Oke, paham saya. Gitu. Kalau dari Kabian? Oh, ini kalau dia pesulap ya, dia pesulap. Jadi Gimana ini? Apa itu? Yang muncul apa itu? dia tuh bisa menyulap suara-suara dalam bentuk apapun. Jadi gimana, Bian? Oh. Wow, keren sekali Kabian. Kalau editing AI, ya itu tadi sih sebenarnya nggak ada. Paling yang bisa diubah, kalau misalnya beneran mau diubah, itu paling dari tinggi rendahnya si nadanya aja, si apa bukan nada, oktavnya, nah itu paling bisa dinaikin, bisa diturunin gitu. Pitch-nya. Pitch-nya biar nggak terlalu kelihatan AI banget tuh biasanya direndahin dong biar nggak kelihatan AI. Kalau AI kan biasanya karakternya tuh di situ aja. Di situ aja dia. Ya itu ya tadi yang dinamakan nggak bisa memainkan intonasi. Ya. Karena dia tidak punya feel, tidak punya perasaan. Betul. Oke. Nah, kalau dari Mas Ani dan Bian nih melihat tren AI sekarang, apakah nanti dalam beberapa tahun ke depan akan tetap ada AI atau malah sudah nih pakai voice assistant profesional aja atau malah meredup gitu? Untuk jangka depannya ya, jangka panjangnya ya, AI bakal terus ada. AI bakal terus ada, AI itu tidak mungkin hilang karena AI malah semakin berkembang. Betul. Karena itu tadi fungsi AI sebenarnya itu adalah untuk membantu manusia, bukan menggantikan. Gitu. Jadi kalau misalnya dibilang hanya mengikuti tren terus nanti bakal hilang, itu nggak mungkin. Malah sekarang AI dikembangkan terus. Iya ya. Nanti jadinya gimana ya kalau tahun-tahun berikutnya ya? Itu bisa jadi refleksi diri sebenarnya. Iya. AI makin berkembang nih, otomatis kita juga harus lebih berkembang. Betul. Sekarang pilihannya tuh hanya dua, mau digantikan atau tergantikan. Mau Gimana? Ya itulah. Gimana? Ulang. Digantikan atau berjalan Gantikan. Iya, mau tergantikan atau digantikan. Itu. Mau digantikan apa tergantikan? Bukan. Mau digantikan atau berjalan berdampingan. Nah itu maksudnya tadi.
Susah ya cari kata-kata yang pas ya. Iya, betul. Ini kita kebetulan lagi mumet ya. Tapi nggak mau karena AI kan. Iya. Jangan. Nah, Kalau AI sih kita nggak ambil pusing ya, karena pekerjaan kita belum direbut oleh AI. Jangan dong, jangan dong. Yakin, masih yakin. Itu mulai tren tuh kapan ya? Tahun berapa ya? Mulai hype banget digunakan tuh ada ini kok. Tahun ini ya? Nah, mungkin sudah 3-4 tahun yang lalu ya mungkin ya. Hmm. AI itu. AI Cuman cuma masih menjangkau yang kaum intelijen aja sih, yang YTTA sih. yes ya. Haha. Karena kan Tapi ada yang berbayar gitu-gitu kan. Iya. Kalau sekarang kan sudah banyak yang gratisan-gratisan, jadi lebih gampang dan semua orang bisa menjangkau itu. Ya, gratisan pun juga banyak ininya ya, batasannya. batasannya ya. Banyak fitur-fitur yang nggak bisa kebuka juga sih. Karena sekarang apa-apa itu adalah money oriented. Apa-apa sekarang duit. Oh, oke, wow. Seru juga nih. Aku jadi keinget. Keinget apa nih? Nah, Nggak apa-apa. mau bikin foto halu lagi pakai AI. Jangan dong, kalau foto halus sama Idol K-pop kan kelihatan banget halunya. Semua orang bikin soalnya. iya. Tambahin sekalian itu Kak Gaby, kalau AI kan yang suara-suara kan juga ada. Ya itu tambahin itu juga biar halunya makin sempurna. Oh, Ibaratnya lagi teleponan, sleep call sama cowok. Gitu. astaga. Flip call, bisa. Ya Allah. LDR. AI bikin tingkat halu manusia menambah ya, selain tingkat kemalasan juga. Kalau sama foto AI. Jangan Oke. Kak Nazifam nih, hanya tertawa saja Kak Nazifam. Oh, Kak Inang-Inung juga. flip call pasti nih curhat. Halo, gitu ya rasanya. Oh, Betul, ada yang komen nih dari Kabul Yokatul. Halo Sobat, hai. Halo, Sabet. AI nggak bisa menerapkan perspektif. Bener. Oh, benar-benar. Mas Kabul ya, Mas Kabul. Mas Kabul. Itu AI itu nggak bisa menerapkan perspektif, itu benar. Mungkin entah kita juga nggak tahu nih, nggak bisa atau belum bisa. Bisa. Itu masih jadi pertanyaan besar sih. Kalau misalnya belum bisa, ya kita juga nggak tahu kapan gitu loh. Karena ini masih terus dikembangkan. Kira-kira menurut dia? Ya, kalau untuk beberapa tahun kemudian mungkin bisa. Kapan Cuman tidak tahu. Karena ya gimana? Gimana? Ya gimana? Kan perkembangan setiap orang berbeda-beda. Iya, kalau manusia, kalau misalnya robot, Ya itu, kan robot kan tetap tergantung sama orangnya. iya, Nah, AI kan bikin manusia. Jadi betul. tetap tergantung pada manusianya juga, Mas. Ya, nah sekarang kenapa manusia itu membuat AI? Karena untuk membantu Tapi awalnya. kenyataannya kan tidak. Betul lah, kenapa kok malah manusia itu sendiri yang buat? Kenapa kok malah jadi Kan manusia bukan yang manusia, Mas. Beda manusia. Coba aja gimana? Ya itulah. pertengkaran nih. Kita yang nonton menyaksikan gitu kan. Aku dukung Mas Amin gitu. Oke, jadi begitu ya. Kakak SMA setuju nih sama pernyataan dari Kak Kabul Wirokatul. Katanya lagi nih menembus ruang dan waktu. Asik, adem. Menembus ruang dan waktu. Time traveler berarti. Time traveler. Paralel, Mas. Multiverse.
Dari Kak Nanda juga ketawa. Terus dari Kak Inang-Inung nih, obrolan di tongkrongan rada berat ya, Kak? Iya. Obrolan tongkrongan udah berat betul. Dari Kanada juga tuh tongkrongan jam 12 malam betul. Iya ya, Sebenarnya tuh bulan tengah malam ini ya. lagi ngeronda, ada kopi gitu kan. Ini sebenarnya nggak kelihatan aja kaki ini, kalau kakinya diturunin dikit nih kaki kan nangkring ini. Nangkring. Tongkrongan banget. Yoi. Gitu. Kak Bian nih ya, ketawa-ketawa terus nih dari tadi nih Kak Bian. Ini lucu banget soalnya. Aku nggak lama pada gimana ini. Kalau Kak Dian biasa menggunakan AI untuk apa nih? Kalau kakak-kakak SE ya, biasa menggunakan AI untuk apa? Nah, kalau aku biasa menggunakan AI itu biasanya buat cari referensi aja. Tuh, udah cukup sampai situ. Habis itu kalau AI kan gampang banget tuh, kita pingin yang kayak gimana, misal otak kita lagi buntet banget, terus bingung cari referensi tapi nggak tahu, misal kita cari lagu gitu, kita nggak tahu lagunya apa yang harus sesuai sama yang kita pingin. Nah itu cari di AI gitu, gimana sih lagunya gitu. Itu aja sih. Oke, sama Tapi berarti ya ya cuma kayak gitu. sekedar untuk itu aja ya, sekedar untuk itu aja. Untuk mencari referensi. Referensi. Jangan terus keterusan. Dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Iya. Dan itu udah mentok banget gitu. Kalau misalnya belum mentok ya udah cari di YouTube kan ada, di Spotify dan lain-lain. Mencari inspirasi di mana saja. Nggak apa-apa. Siapa tahu di Spotify sama YouTube ya. Gitu sih. Menurut mereka apa nih? Ini loh tadi barusan tuh Dian tanya. Tadi barusan kan dia nyebut merek nih, Kak Gebi sama Kak Dora. Nyebut merek nggak apa-apa kan ini? Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Katanya bisnis tadi endorse. Endorse sama Spotify kita habis ini. Nyebut. Harusnya iya dong nanti suatu saat nanti kan. Malah nyebut. Mereka datang ke kita, ayo dong tolong bantu. Gitu. Itu ada dari Kanada tuh ngomen tuh. Yes, AI bisa bantu buat nulis lirik lagu sih Kak kalau saya. Betul. Saya setuju Kak Ananda. Saya tidak bisa membuat lirik sendiri ya sebenarnya. Kalau lirik biasanya saya Google. Sekarang ada ChatGPT ya, saya menggunakan AI ChatGPT. Tapi tidak sepenuhnya ya semata-mata saya menggunakan AI terus habis itu langsung saya pakai semua liriknya gitu, enggak Mas Nanda. Jadi mungkin saya baca ya pasti ada yang saya ganti-ganti sendiri juga, ada yang saya rubah dengan pikiran kita gitu. Jadi nggak semata-mata terus saya pakai mentah-mentah gitu enggak. Mungkin Dian pun juga begitu ya. Betul. Ya hanya untuk membantu saja gitu, bukan untuk memberikan. Nah, kalau Dian. Ya sama sih. Kan kadang kita kan pasti kalau bingung tuh kan ya itu cari referensi tadi kan di AI kita pakai buat nulis lirik lagu gitu lah. Misalnya kita udah dapet nih dikasih sama AI lirik lagunya, kita baca terus tiba-tiba kan pas di tengah-tengah bisa aja kita dapat gara-gara ke-trigger sama si lirik yang dibikin AI, bisa aja kita jadi kepikiran oh iya ini bisa bikin gini lagi nih, nah gitu. Yes, berarti AI kita gunakan yang positif. Aduh, gimana sih aku nyebutnya positif aja. Oh positif. Ya positif, nanti kembali saya sebut. Positif tadi. Posesif. Dari kata-kata juga nih. Bukan, dan posesif. Kalau nulis lagu bantuan AI harus nyantumin penciptanya. Feature AI nggak Kak?
Nah itu kalau misalnya yang tadi aku bilang ya mungkin harus nyantumin kalau yang semata-mata menggunakan mentah-mentah ya, gitu loh. Jadi misalnya kita minta bantuan AI buatin lirik tentang ini, judulnya ini, dia udah keluar langsung set gitu semua. Dan benar-benar kita dari nol sampai akhir itu kita menggunakan lirik itu semua, cantumin aja. Karena itu bukan karya kita, kok itu karya AI gitu loh. Betul. Yes. Mungkin yang mau nyantumin malu kali kalau aku cantum ini kelihatan banget dong aku pakai AI gitu. Nah, makanya banyak-banyaklah belajar supaya pengetahuannya luas. Enggak, tapi benar kan? Benar kan? Kenapa dia malu? Kenapa dia menggunakan itu? Karena apa? Karena tidak bisa. Iya. Kan? Kenapa tidak bisa? Karena tidak belajar gitu loh. Banyak-banyaklah belajar. Gampangannya kan gitu. Itu aja sih sebenarnya. Yes, Dari betul. kan ada hukum mengenai AI juga masih abu-abu nggak sih? Betul, benar. Betul banget. Belum ada undang-undang yang khusus membahas untuk AI itu nggak ada. Pas nanti Jadi kalau ya, dibikin undang-undang gimana tuh? apanya? Pak Gibi? Kalau ada undang-undang tentang AI, Hmm? kayak mana ya nanti ya? Apakah Oh, ya itu kan Nanggung misalnya ya pertanyaanku ya? kalau ada undang AI ya kayak tadi itu yang ditanya sama Kak siapa tadi? Kak Inang ya? Cantumkan nama. Wah. Kalau enggak nanti dituntut ilmu sama AI. Sama AI. Siapa Iya. AI? Nanti dituntut sama AI, minta ganti rugi dia. Oh ya, nanti. Gimana caranya kita ganti rugi kalau dituntut AI? Gimana caranya kalau kita dituntut AI? Iya, kayak mana kan AI ini apa online? Iya, betul online. Nanti semuanya juga online, Kak Gibi. Jadi Oh nanti gitu. iya, Tuntutannya juga online. tuntutannya juga online, persidangannya juga online. Oh, Semuanya kira-kira juga oke. berapa kan bakal jadi seperti itu. Ini Apa kita pikirannya sangat jauh ke depan ya. Iya. Ini salah jam kita harusnya memang benar jam 12 malam sih. Gimana Kak? Kak Nanda kayaknya harus gabung ya nanti jam 12 malam Kak Nanda di Cakro sebelah. Kita open kok, kita langsung datang aja. Aduh. Link di bawah ini. Iya, nanti lokasi biar di Sherlock ya. Link Cakro terdekat. Cakro. Jangan-jangan cakroknya juga pakai AI lagi. Kirim foto nih cakroknya gitu. Betul. Ya, harapan kita sih AI tidak akan mengubah tidak akan menggantikan manusia. Itu saja. Harapan kita Kasian. semua ya. Ya, kasihan lah yang pekerjaannya sudah terambil oleh AI. Tuh. Dan kita kayak harus menghormati juga nggak sih, kayak sempat ada kasus Hayao Miyazaki kan dia tidak berkenan bahwa editing Ghibli itu dipakai orang, karena itu kan benar-benar studio Ghibli kan from scratch tuh, dia bikin yang benar-benar bikin sendiri manual, terus sekarang apa-apa bisa di-generate ala Ghibli kan sempat ramai tuh kemarin di sosial media ya. Ya. Jadi kalau memang yang punya karya tidak berkenan untuk dibikin seperti itu, kayak kita harus menghormati juga nggak sih, kayak ya udahlah nggak usah gitu. Betul. Ya itu sebenarnya memang kesadaran masing-masing ya. Dan mungkin benar kalau tadi masalah hukum itu sih juga sebenarnya kayak gitu-gitu tuh harus lah ya. Seperti kayak privasi seseorang dan sebagainya. Sekarang kan AI sudah bisa membuat sesuatu yang memang mengganggu privasi seseorang kan.
kalau misalnya nggak di dalam dunia suara ya dalam dunia foto, ya itu tadi banyak bisa membuat foto-foto vulgar dan sebagainya dengan menggunakan mukanya dan sebagainya gitu. Itu emang harus ada undang-undangnya sih sebenarnya. Jadi tolong ya Pak Purbaya. Kok tiba-tiba? Itu keuangan, Mas. Loh, sekarang mau buat peraturan undang uang nggak? Perlu kan? Rapat-rapat dan sebagainya perlu kan? Kan jauh beloknya. Iya loh. Enggak, itu intermezzo saja. Cuma jempol doang nanti. Gitu. Oke. Apa ini tak gawat kita lo goreng? Oke. Siap, Mas Nanda. Siap Mas Nanda. Nanti malam jam 12 saya tunggu. Terus dari KM Cangkruk hidupnya banyak. OpenAI dituntut. OpenAI itu gimana Mas ini? Itu OpenAI. Bedanya memang apa ya? Oh, OpenAI itu aplikasi ya kayak itu. Iya. Aku nggak pernah pakai. Aku jarang pakai AI. Jadi perusahaan kah atau apa? OpenAI Saya- apakah sama kayak ChatGPT bu? Mungkin mungkin gimana? Oh, bener nih. Jadi, Oh, OpenAI itu as a brand. OpenAI adalah brand. Oh. Jadi ketahuan kita semua nggak pakai AI. Iya sih. Iya sih. Developer. Ya. Oh, developernya itu. Developer. Nah, OpenAI dituntut karena melanggar hak privasi. Nah, Ya, itu dia. itu. Ya. Mungkin kayak yang tadi itu ya, AI memang sudah bisa mengganggu privasi seseorang. Jadi ya, mungkin yang sudah ada undang-undangnya, pelanggaran yang sudah ada undang-undangnya mungkin bisa dituntut itu. Cuma kalau misalnya yang berkaitan kayak tadi hak cipta untuk masalah lirik dan sebagainya itu kan memang belum ada. Jadi yang kayak gitu-gitu sih belum bisa dituntut ya mungkin ya. Itu sih kalau dari aku. Oke. Kembali ke lingkup voiceover nih, kakak SE. Apa yang perlu diwaspadai enggak? Apa yang tidak perlu ditakutkan oleh voiceover talent nih sebenarnya dari AI ini? Tidak perlu ditakutkan apa voiceover talent. Oh. Kan pasti voiceover talent tuh kan was-was ya. Aduh, ntar kalau suaranya di AI, suaraku di AI, atau misalnya aku nggak akan laku lagi nih karena sudah ada AI yang voiceover gitu. Jadi mereka apa sih sebenarnya yang tidak perlu ditakutkan gitu? Nggak perlu takut sih sebenarnya voiceover talent tuh, karena ya itu tadi pasti feel perasaan robot kan nggak punya, manusia punya. ya. Jadi nggak perlu takut. Feeling itu ya. Betul. Intonasi juga kita lebih fleksibel untuk memainkan, sedangkan AI ya gitu-gitu aja. Gitu sih. Jadi voiceover talent tidak perlu takut dengan adanya voiceover AI ini ya. Benar. Meyakinkan. Tidak perlu takut karena memang belum bisa menggantikan ya. Sebagai talent pun juga belum tergantikan, jadi nggak perlu takut, aman aja gitu. Sekarang gampangannya gini sih kan, kita di Indo Voiceover nyatanya project aja masih banyak masuk kok gitu loh. Iya, betul. Diputarnya mereka brand-brand itu sudah pada menggunakan AI yang menurut mereka sudah bisa menggantikan, ya ngapain masih ada kita kan gitu. Nyatanya klien-klien besar-besar pun banyak yang masuk ke kita masih. Berarti kan memang belum bisa menggantikan. Betul. Dan mereka percaya suara manusia yang memang mempunyai perasaan gitu. Betul. Bahkan dubbing pun yang kayaknya misalnya dubbing cerita anak gitu, masih bisa di generate pun mereka masih cari talent kok ke kita. Benar. Voice over talent
Jangan takut Betul. dengan serangan VO AI ini. Benar. Terus tambahan satu lagi mungkin yang bikin jangan takut lah. Dari aku pribadi dan beberapa orang yang aku kenal gitu ya, itu tuh beberapa sering muncul iklan di YouTube. Nah, itu nggak premium kan? Ada iklan di YouTube. Nah itu tuh ada beberapa yang kelihatan banget ini pakai AI. Nah, itu di pikiranku itu udah kayak apa sih pakai AI? Nah, itu tidak menarik gitu. Kan kalau orang asli kan udah gitu. Jadi nggak menarik gitu. Iya. Dari segi apa nih? Tidak begitu, si lingkup. Sekarang beda. Oke. Nah, apakah 1-2 orang itu kalau menurut KKSE kita kan udah gitu ya, aduh nonton ini AI males gitu. Apakah itu akan menjangkit ke semua orang kah? Kedepannya akan lebih banyak orang yang AI bosen nggak mau ini gitu. Bisa jadi. Bisa Jadi karena suara AI itu bisa aja tahun lagi. Lama-lama nggak Kalau- enak ya. Gimana? Lama-lama tuh nggak enak kalau kita dengerin kayak misalnya aku pribadi pun kalau misalnya ada review food vlogger yang pakai AI gitu kan, rasakan ini enak sekali, mie ayamnya banyak minyak gitu tuh udah males lah, udah scroll kan. Nah Rasa itulah. enak apa ya kan? Ibaratnya sudah muakan mendengarkannya, alah itu lagi bosen, bukan bosen sih, tapi kayak apaan sih gitu, lebih ke apaan sih kayak gini gitu karena ya semoga banyak yang mulai tersadarkan ya dengan seperti itu. Gitu sih, karena ya emang cuma gitu-gitu doang ya, itu enggak sampai sekarang ya, kalau sekarang ya cuma gitu-gitu doang, hanya sebatas gitu-gitu doang kayak yang kalian dengarkan, kayak tadi Mbak Dor contohkan ya gitu doang, kayak robot kaku, tapi nggak tahu ke depannya tuh. Jadi kalau misalnya mau enak ya memang suara asli ya, suara manusia benar gitu loh, pasti enak didengar. Nah jangan fals tapi ya kayak gitu ya. Punya males. Apakah kedengaran Mbak Dora dan Mbak GB? Kedengaran sekali. Sangat gitu. Mohon maaf ya, ini karena di sebelah ada karaokean. Les menyanyi itu supaya tidak tergantikan. Iya, betul. Iya. Tidak mau kalah. Oke. Seru banget obrolan Yes. kita. Seru banget obrolan topik ini. Asik. Sebenarnya kita kalau mau bahas begini nih, ya itu tadi Jam 12 kayak malam. 12 yang bisa ngobrol sampai jam 5 pagi gitu loh, karena nggak bakalan ada habisnya ngomongin kayak gini. Gantiin kita ya. Iya, ngasih. Apa makan jadi hitam gitu. Kenapa ini kita bahas AI gitu. Oke, waduh, seru banget topik obrolan hari ini. Kita ngulik-ngulik tentang AI yang jarang banget kita bahas gitu ya, dan baru bisa kita bahas sekarang. Terima kasih juga nih untuk teman-teman semuanya yang antusias mendengarkan obrolan kita ya, yang disambi ada bercanda-bercanda dikit gitu kan, supaya lebih cair gitu. Hai Kak. Aduh, Kak Kim, Kak Kim, aduh, maaf sekali Kak. Ini waktu kita tuh sudah berjalan 2 jam tadi ya. Iya, kita udah ngobrol sampai luar angkasa kembali lagi. Betul sekali. Tapi Kak Kim tenang aja, karena video live ini selain kita posting di Instagram, kita juga akan upload di YouTube Indo Voiceover Kak. Jadi kalau Kakak, untuk teman-teman semuanya yang mungkin telat nonton, baru join sekarang, nanti bisa aja tonton di YouTube kami, akunnya Indo Voiceover. Betul. Seperti itu. Oke, informasi lain minggu depan apakah kita akan live lagi? Tentu tidak. Kita akan live Zoom bersama KKSE lagi. KKSE. Wow, ini tuh kita memenuhi request-request teman-teman yang sangat menggemari kakak-kakak SE ini ya, lagi naik daun gitu. Mau belajar apa kita minggu depan? Kita mau belajar apa nih kakak SE nih minggu depan nih, live Zoom-nya?
Kita akan belajar membuat kopi. Bukan dong. Kita mau pelatihan barista. Nggak, minggu depan kita akan belajar mixing dan mastering ya. Mixing dan mastering di dalam dunia editing suara. Begitu. Yes, betul sekali teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak mau ketinggalan infonya, pantengin terus aja Instagramnya Indovoiceover maupun Indovoiceover Academy. Nanti secepatnya kita akan share link pendaftaran dan pamfletnya. Berbayar kah? Gratis dong. Semuanya gratis. Jadi siapa saja bisa bikin. Oke. Terima kasih Kakak SE sudah bersedia nih join sharing-sharing bareng kita di live sore hari ini. Ditunggu besok minggu depan ya. Berjumpa lagi nih Kakak SE dan untuk teman-teman semuanya terima kasih kembali, semoga kalian sehat-sehat terus dan jangan lupa untuk tonton terus live dan live zoomnya Indo Voice Over. Oke. Oke, kita Kami pamit undur diri. dulu. Saya Dura. Saya Gibi. Saya Anen dan Saya dia. Oke. Selamat sore. Selamat sore Sampai jumpa. teman-teman. Dadah. dah.